Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Salsabila, NIM 2302020036, Program Studi S1 Farmasi semester 4, Universitas Bumi Gora. Dalam video ini saya akan membahas mengenai obat analgetika, khususnya yang berasal dari turunan asam salisilat dan 5-pirazolidindion. Obat-obat dalam golongan ini bekerja sebagai analgesik atau pereda nyeri, sekaligus memiliki efek anti radang dan aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh struktur kimianya. Dalam video ini saya juga akan menjelaskan hubungan antara struktur kimia dan aktivitas farmakologis dari masing-masing turunan. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih turunan asam salisilat itu? Turunan asam salisilat adalah senyawa kimia yang berasal dari modifikasi struktur asam salisilat. Modifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitasnya serta mengurangi efek sampingnya, sehingga lebih aman digunakan. Perubahan pada struktur kimia seperti gugus hidroksil dan karboksilat sangat mempengaruhi aktivitas farmakologisnya, terutama dalam menghambat enzim COX yang terlibat dalam proses nyeri dan peradangan. Kemudian kita masuk ke hubungan struktur dan aktivitas obatnya. Turunan asam salisilat bekerja dengan menghambat enzim COX yang berperan dalam pembentukan prostaglandin, penyebab nyeri dan radang. Aktivitas obat dipengaruhi oleh strukturnya, terutama gugus karboksilat dan gugus hidroksil. Letak dan jenis gugus tambahan bisa meningkatkan atau menurunkan aktivitas. Contohnya, esterifikasi gugus karboksilat yang dapat menurunkan efek iritasi lambung seperti pada karbetil salisilat. Penambahan gugus halogen seperti pada asam 5-klorsalisilat dapat meningkatkan efektivitasnya, tetapi juga dapat meningkatkan toksisitas. Pemasukan gugus aril yang bersifat hidrofob pada posisi 5 seperti di gambar ini dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Kemudian, gugus difluorovenil seperti pada diflusnisal meningkatkan lipofisilitasnya dan dapat memperpanjang masa kerja obat. Sebaliknya, jika penambahan gugus aminopolar di posisi 4 justru dapat menghilangkan aktivitasnya. Masuk ke contohnya. Salah satu turunan asam salisilat yang paling dikenal adalah aspirin atau asam asetil salisilat. Aspirin dibuat dengan mengubah gugus hidroksil atau OH pada asam salisilat menjadi gugus asetil atau COCH3. Perubahan ini membuat aspirin lebih efektif digunakan sebagai analgesik, antipiretik, antiinflamasi, dan antitrombotik. Mekanismenya adalah dengan menghambat enzim COX2 sehingga mengurangi produksi prostaglandin dan tromboksan, senyawa yang memicu nyeri, radang, dan penggumpalan darah. Aspirin memiliki paruh sekitar 17 menit dan umum digunakan dalam dosis 500 mg setiap 4 jam bila diperlukan. Kemudian kita masuk ke turunan yang kedua, yaitu turunan 5-pirazolidindion. 5-pirazolidindion adalah senyawa turunan dari pirazolidin, yaitu struktur cincin 5 anggota yang mengandung 2 atom nitrogen dan 2 gugus keton. Turunan 5-pirazolidindion digunakan sebagai analgesik dan antiinflamasi. Antiinflamasi non-steroid, terutama untuk mengatasi nyeri pada rematik, gout pirai, dan radang sendi. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan struktur dan aktivitas obat pada turunan 5-pirazolidindion. Turunan 5-pirazolidindion sangat dipengaruhi oleh keberadaan 2 gugus keton pada posisi 3 dan 5 dari cincin pirazolidin.
Gugus ini memungkinkan pembentukan gugus fenol aktif yang mudah terionisasi dan penting untuk aktivitas antiinflamasi. Beberapa perubahan struktur dapat mempengaruhi aktivitas obat, seperti mengganti satu atom nitrogen dengan oksigen atau menambahkan gugus metil dan halogen tidak terlalu mempengaruhi aktivitasnya. Namun, jika mengganti cincin benzena akan menghilangkan aktivitasnya karena cincin aromatik tersebut merupakan gugus farmakofor utama. Jika struktur dibuat lebih asam, aktivitas antiinflamasi bisa menurun, tapi efek urikosurik atau pengeluaran asam urat bisa meningkat. Dengan kata lain, struktur dasar 5-pirazolidindion ini harus tetap dipertahankan untuk menjaga aktivitas antiinflamasinya. Sementara modifikasi bisa di sekitar cincin dan dapat mengubah kekuatan dan efek sampingnya. Nah, salah satu contoh turunan 5-pirazolidindion adalah fenilbutazon. Obat ini termasuk dalam golongan analgesik dan antiinflamasi non-steroid dan sering digunakan untuk nyeri sendi, rematik, dan penyakit pirai. Fenilbutazon bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin, mengurangi migrasi sel radang, serta menstabilkan enzim lisosom. Secara struktur, fenilbutazon mengandung cincin pirazolidindion dengan gugus keton di posisi 3 yang penting untuk aktivitas antiinflamasinya. Obat ini juga merupakan proobat karena dia di dalam tubuh akan dimetabolisme menjadi oksifenilbutazon yang merupakan bentuk aktifnya. Fenilbutazon memiliki waktu kerja yang panjang dan umumnya digunakan dalam kasus peradangan kronis. Nah, tadi itu adalah penjelasan singkat tentang turunan asam salisilat dan turunan 5-pirazolidindion. Nah, sekarang ada jurnal penguat tentang turunan asam salisilat dan turunan 5-pirazolidindion. Terima kasih.